Salam Bapak Ibu Saudara semua, apa kabar Bapak Ibu Saudara semua saat ini? Semoga kita semua luar biasa dalam perlindungan Tuhan. Kali ini saya akan share sesuatu kepada Bapak Ibu Saudara semua. Saya berdoa ini bisa jadi berkat buat kita semua. Kali ini saya akan share tentang penyertaan Tuhan ataukah tanah perjanjian. Kalau kita mendengar kata ini, seringkali kita berpikir bahwa hal yang lebih menyenangkan adalah tanah perjanjian. Karena tanah perjanjian itu berbicara tentang berkat. Tanah perjanjian itu berbicara tentang hal yang kita peroleh atau hal yang kita tuju ketika kita mengikut Tuhan. Tapi apakah benar bahwa tanah perjanjian itu lebih penting daripada penyertaan Tuhan? Mari kita buka di Bilangan 14 ayat 6 sampai 9. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, "Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sebab mereka akan kita telan habis, yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedangkan Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka." Nah, tanah Kanaan ini berisi orang-orang raksasa, orang-orang besar, atau orang-orang yang merupakan penduduk di tempat itu. Nah, kalau misalnya bangsa Israel hanya berfokus pada itu, maka mereka akan seperti 10 pengintai yang tidak percaya bahwa tanah itu akan menjadi bagian milik mereka karena mereka akan menghadapi musuh yang besar. Tapi kalau mereka mengikuti yang seperti kata Yosua dan Kaleb, yaitu penyertaan Tuhan itu menyertai kita, itu yang membuat mereka akan berani untuk sampai atau untuk merebut tanah perjanjian atau tanah Kanaan tersebut. Itulah mengapa bahwa penyertaan Tuhan ternyata lebih penting daripada tanah perjanjian. Pernyataan Tuhan itu menyadarkan kita hari ini bahwa dalam keadaan apapun, Tuhan itu ada bersama kita. Dan Dia pasti memberikan yang terbaik untuk kita ke depannya. Tapi kalau kita hanya berfokus pada tanah perjanjian atau kepada hal yang kita inginkan, kita akan kehilangan kesadaran bahwa hari ini kalau kita ada itu adalah penyertaan Tuhan. Sebagaimana yang terjadi hari-hari ini di tengah pandemi seperti ini. Kalau kita berfokus pada kapan ya keadaan berubah, atau kapan ya keadaan jadi lebih baik, kapan ya keadaan itu seperti harapan kita, tidak seperti ini lagi. Kalau kita hanya berfokus pada itu, kita akan kehilangan iman karena kita tidak tahu jawabannya. Tapi kalau kita fokus pada satu hal, yaitu penyertaan Tuhan hari ini, apapun keadaan di depan, kita mengerti bahwa penyertaan Tuhan hari ini itu cukup buat kita. Itu yang akan memberikan kekuatan pada kita untuk menghadapi apapun. Itu yang membangkitkan iman percaya kita bahwa aku tidak sendiri menghadapi kehidupan. Sesulit apapun, semustahil apapun, ada Tuhan bersamaku. Seperti kita ketahui, di generasi awal bangsa Israel, hanya 2 orang yang akhirnya sampai ke tanah perjanjian, yaitu Kaleb dan Yosua. Mengapa? Karena mereka menyadari penyertaan Tuhan hari ini. Mereka lebih percaya penyertaan Tuhan hari ini. Mereka menikmati penyertaan Tuhan hari ini dibandingkan dengan fokus kepada tanah perjanjian. Oleh sebab itu mereka tadi berkata, jika Tuhan berkenan kepada kita, percayalah kalau kita hidup dalam penyertaan Tuhan, kalau kita hidup untuk Tuhan, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik di depan sana. Kita tidak perlu ngoyo atau tidak perlu begitu bersikeras untuk bisa sampai ke sana, sehingga kita menggunakan atau melakukan cara-cara yang salah. Tapi marilah kita mempercayai Tuhan bahwa hari ini adalah hari yang Tuhan jadikan, dan kita melakukan yang terbaik, dan kita mempercayai Dia bertanggung jawab terhadap kehidupan hari ini. Maka percayalah, segelap apapun di depan, mungkin kita nggak bisa lihat dengan mata jasmani kita, tapi mata iman kita bisa melihat bahwa Tuhan yang menyertaiku itu adalah Alfa dan Omega. Dia sudah ada di akhir,
dan Dia menyertaiku hari ini. Oleh sebab itu, yang terbaik selalu ada di depan ketika kita menyadari penyertaan Tuhan hari ini. Tidak akan lebih indah apabila kita mensyukuri apa yang Tuhan berikan hari ini. Mensyukuri penyertaan Tuhan yang begitu indah di setiap musim kita. Di dalam masa suka atau masa sedih kita, Tuhan ada. Itulah hal yang membuat kita akan sampai kepada tanah perjanjian Tuhan. Ingat, Kanaan tidak pernah menjadi tanah perjanjian tanpa Tuhan. Buktinya ada orang-orang yang tinggal di sana, tapi tidak menjadikan itu tanah perjanjian buat mereka. Tapi bagi bangsa Israel yang diberikan janji Tuhan, yang hidup di dalam penyertaan Tuhan, Kanaan menjadi tanah perjanjian. Oleh sebab itu, ayo kita syukuri, ayo kita nikmati perjalanan kita bersama Tuhan saat ini, di mana Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati.